Ketika bicara tentang nasab sampai kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka pasti nasabnya harus melewati Nabi ini. Semua manusia, laki-lakinya atau perempuannya, maka nasab kepada Adam itu harus melewati Nabi ini semuanya. Dan Nabi ini pula yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tentang metode berdakwah yang berliku-liku. Tidak ada satupun Nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan metode dakwah yang bermacam-macam kepada kaumnya. Tetapi kaumnya pun tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Bahkan Nabi ini pula yang diceritakan dalam Al-Quran satu-satunya disebutkan dengan anaknya yang kafir. Ya, di sana ada penyebutan Ibrahim dengan Ismail, akan tetapi kedua-duanya Nabi. Sementara Nabi ini bapaknya seorang Nabi tapi anaknya kafir, disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Nabi ini pula yang kemudian pertama kali memberantas kesyirikan yang ada di alam semesta. Siapa Nabi yang kita akan bahas? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim panjang lebar Allah jelaskan. Bahkan ada satu surat khusus menjelaskan tentang dakwahnya. Namanya Suratun Nuh. Bahkan juga dalam Suratul Hud dan surah-surah yang lain cukup lengkap. Artinya bahwa Nabi ini betul-betul harus kita kenali siapa untuk diambil pelajaran dan ibrahnya. Baik Nuh alaihi salatu wassalam, ada yang mengatakan namanya adalah Abdul Ghaffar. Nuh itu kunyah. Karena Nuh itu diambil dari Nauh, artinya orang yang banyak menangis. Sedih karena melihat kaumnya yang didakwahi tidak kunjung beriman. Maka dia sepanjang malam menangis. Maka disebut Nuh alaihi salatu wassalam. Adapun nasabnya, Nuh adalah Nuh ibnu Lamik, ibnu Mutawaslikh, ibnu Khanuh, dan Khanuh adalah Idris. Artinya Idris adalah kakeknya Nuh alaihi salatu wassalam. Ibn Yarid, Ibn Mahlail, Ibn Qainah, Ibn Anush, Ibn Shiz, Ibn Adam alaihi salatu wassalam, Abul Basharil Ulah. Itulah nasabnya Nuh alaihi salatu wassalam. Dan di mukadimah saya sudah katakan bahwa seluruh manusia sepeninggal Nuh di zaman orang-orang sebelum Nuh dan juga di zaman Nuh alaihi salatu wassalam yang terkena azab, ketika itu tidak tersisa dalam perahu kecuali Nuh dan beberapa orang anak serta cucu dan menantu-menantunya saja. Sehingga manusia setelah peristiwa itu nasabnya kembali kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya Nuh disebut Abul Basharits Tsani, bapak manusia yang kedua. Karena nasab kita semua sampai kepada Nuh. Antum juga Habib, tetapi keturunan Nuh, walaupun pesek. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijelaskan dalam surat As-Saffat. Ayat 77 Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin.
dan kami jadikan anak keturunan manusia itu semua turunan Nuh, dan itu yang tersisa sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Ada yang mengatakan Nuh alaihi salatu wassalam lahir dari wafatnya Adam alaihi salatu wassalam itu 146 tahun dari wafatnya Adam. Ada yang mengatakan 126 tahun. Ada yang mengatakan 126, ada yang mengatakan 146 tahun dari wafatnya Adam. Akan tapi berdasarkan hadis yang sahih, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh asyrata qurunin kulluhum alal Islam. Jarak antara Adam dan Nuh itu 10 abad. Satu abad itu 100 tahun. Artinya 1000 tahun. Dari wafatnya Adam sampai lahirnya Nuh itu 1000 tahun. Dan semua di atas tauhid, tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sepakat para ulama berdasarkan hadis yang sahih tentang hadis syafaat bahwa Nuh adalah awwalur rusul, rasul yang pertama. Karena Adam adalah nabi, Syith nabi, Idris nabi, tetapi Nuh adalah rasul pertama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Nuh, Allah mengatakan an anzir qaumaka, agar engkau memberikan peringatan kepada kaum wahai Nuh. Dan nadharah, peringatan itu karena ada sebuah penentangan terhadap Allah dan Rasulnya yang sangat besar. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul, inna arsalnaka basyiran wa mubasyiran wa nadhira, sesungguhnya kami mengutus anda wahai Muhammad basyirah, sebagai kabar gembira, wa mubasyiran, dan menghabar gembirakan kepada orang lain, wa nadhira, dan memberikan peringatan. Jadi ada basyir, ada nadhir. Kalau Adam alaihi salatu wassalam mubasyir, Syith mubasyir, Idris mubasyir, tetapi Nuh bukan hanya mubasyir tapi nadhira. An anzir qaumaka, disuruh memberikan peringatan, karena dia adalah rasul pertama yang memperingati manusia dari kesyirikan. Karena sebelumnya belum ada syirik. Adam diutus kepada anak-anaknya, tidak ada kesyirikan. Kemudian Syith diutus kepada saudara-saudaranya, tidak ada kesyirikan. Begitu juga Idris diutus kepada anak-anak pamannya, kerabat-kerabatnya, dan belum ada kesyirikan. Baru di zaman Nuh alaihi salatu wassalam, satu-satunya nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Karena ketika orang berbuat syirik berarti melepaskan kalimat itu. Berarti orang itu harus dikembalikan kepada tauhid dan harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena seruan ini hanya berlaku kepada orang-orang yang keluar dari Islam. Dan di zaman Nabi Adam, Nabi Syith atau Idris, tidak ada yang keluar dari tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dari sini berdasarkan hadis, fayatuna Nuhan fayaquluna ya Nuh innaka anta awwalar rusul ila ahli al-ardi.
Maka manusia ketika di padang mahsyar mereka berangkat kepada Nuh untuk meminta syafaat. Kemudian setelah mereka di hadapan Nuh, manusia pun mengatakan, "Ya Nuh, anta awwalur rusul." Engkau adalah awal rasul, rasul pertama yang Allah utus ke dunia. Ishfa' lana ila rabbik. Berikan syafaat untuk kami kepada Tuhan. Dari sini menunjukkan bahwa Nuh adalah awal rasul. Karena sering saya ulang-ulang tentang kisah keluarga Wad. Tentang kisah keluarga Wad. Disebut Wad itu karena manusia cinta kepada Wad itu. Dalam bahasa Arabnya Wad itu artinya cinta. Mawaddatan wa rahmah kan itu. Karena orang-orang itu cinta kepada Wad. Dan Wad itu masih kaumnya Idris sebelum Nuh alaihi salatu wassalam. Wad ini bukan nabi, tetapi orang soleh. Karena di zaman itu ketika Idris meninggal dunia, tidak ada nabi lagi, sehingga hanya ada orang soleh saja yang mengajak manusia kepada kebaikan selama ditinggal para nabi. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Wad ini meninggal. Kemudian perjuangan Wad ini dilanjutkan oleh putranya yang namanya Suwa. Suwa pun dicintai manusia karena kebaikannya. Kemudian Suwa meninggal dunia, dilanjutkan perjuangan dakwahnya oleh putranya lagi namanya Yaghus. Putranya Wad yang lainnya namanya Yaghus. Kemudian Yaghus meninggal, perjuangan pun, dakwah pun dilanjutkan oleh anak Wad yang lainnya namanya Ya'uq. Sampai akhirnya ditutup dengan Nasr, masih putra Wad. Ketika Nasr meninggal, Wad tidak punya anak lagi. Manusia pun kehilangan. Disinilah syaitan iblis yang memang sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam ingin menyesatkan Adam, tapi tidak bisa. Bahasa kitanya karena Adam sudah kapok begitu. Ketika di sorga diusir dari sorga karena memakan buah larangan akibat waswas syaitan. Maka ketika Adam diturunkan ke bumi, syaitan berusaha menggoda Adam. Adam tidak mau. Sudah cukup satu kali bermaksiat kepada Allah, sehingga dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah pun menerima taubatnya. Sejak itu Adam tidak mau lagi bermaksiat kepada Allah, sehingga iblis tidak bisa mengkacau Adam, sehingga dia menunggu keturunannya. Lah ketika ada kesempatan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, mengantarkan manusia kepada kesyirikan, di masa ketika meninggal keluarga Wad semuanya ini, baru kemudian syaitan berbentuk manusia saleh mendatangi kaumnya Wad itu dan mengatakan, tidakkah kalian rindu dengan Wad dan keluarganya? Maka manusia mengatakan tentu. Kemudian iblis yang menyamar sebagai orang saleh mengatakan, kenapa pula kalian tidak membuat patung? Patung keluarga Wad, sehingga kalau kalian melihat patung itu kalian akan dinostalgiakan. Bagaimana dulu Wad ahli salat, ahli zikir, ahli ibadah, ahli taat, sehingga kalian akan terangsang untuk melakukan itu. Akhirnya dibuatlah patung Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, ditempatkan di sebuah tempat khusus di ketinggian, sehingga kalau mereka lewat melihat patung-patung itu terangsang untuk beribadah, tapi tidak ada kesyirikan. Kemudian generasi pertama pembuat patung meninggal, datang generasi kedua. Syaitan datang lagi dan mengatakan, jauh-jauh kalian ziarah dari rumah kalian ke sini hanya untuk melihat Wad, patung-patung Wad. Kenapa kalian tidak memproduksi saja banyak-banyak? Letakkan patung itu di rumah-rumah kalian. Tak perlu lagi kalian datang kemari.
Subhanallah, dia khutuwatis syaitan namanya. Setan itu kalau menyesatkan orang selangkah-selangkah. Ya. Akhirnya diproduksi banyak-banyak, diletakkan di rumah-rumah orang itu. Generasi kedua meninggal, datang generasi ketiga, tidak tahu apa-apa maksudnya apa itu. Iblis datang lagi berbentuk orang saleh dan mengatakan, aku loh hidup di zaman bapak kalian, di zaman kakek kalian, di zaman orang yang membuat patung-patung ini. Tujuan mereka satu, mereka itu menyembah patung-patung itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dari sinilah terjadi kesyirikan pertama. Mulailah manusia menyembah Wad, patungnya Wad, patungnya Suwa, patungnya Yagus, Ya'uq dan Nasr. Sampai generasi berikutnya, maka patung-patung itu dirubah menjadi patung-patung binatang. Ada yang mengatakan Wad itu patung manusia, Suwa itu patung kuda, kemudian Yagus itu patung berbentuk harimau, kemudian Ya'uq dan Nasr itu berbentuk burung gitu. Jadilah kemudian disembah di mana-mana. Lihat bagaimana cerdasnya syaitan untuk menyesatkan manusia dari tauhid menuju syirik. Makanya Allah mengatakan, kana an-nasu ummatan wahidah fakhtalafu faba'atsallahu an-nabiyyin. Dulu umat ini bersatu di atas tauhid. Sejak zaman Adam, Syith, Idris, semua bersatu di atas tauhid. Fakhtalafu. Mulailah mereka bercerai-berai. Mulailah mereka menyembah patung. Maka Allah utus ketika itu faba'atsallahu an-nabiyyin. Siapa nabi yang Allah utus? Nuh alaihi salatu wassalam. Maka dialah Rasul yang pertama memberantas kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kapan Nuh diutus menjadi Rasul? Kalau Nabi SAW diutus di usia 40 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Nuh diutus ketika usianya 50 sanatan, 50 tahun. Ada yang mengatakan 350 sana, 350 tahun usianya baru diutus menjadi Rasul. Ada yang mengatakan 480 sanatan, ketika usia beliau 480 tahun. Dan ini yang dikuatkan banyak ulama. 480 tahun Nuh diutus menjadi Rasul. Ya, karena usia dakwahnya saja 950 tahun. Berarti usianya di atas 1000. Kalau 950 tahun ditambah 480 tahun kemudian meninggal, berarti kurang lebih usianya 1400. Ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1870 tahun gitu ya. Karena umat dulu itu selain usianya panjang-panjang, postur tubuhnya pun tinggi-tinggi. Makanya Adam alaihi salatu wassalam ketika Allah ciptakan berapa tingginya? 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Kalau 2 hasta 1 meter. Kalau 60 hasta berarti 30 meter. Berapa nih tingginya masjid ini? Mungkin kalau Adam tidak bisa masuk masjid ini, pintunya kecil. Ya. Makanya kalau kita melihat peninggalan kaum Ad, kaum Samud yang sekarang masih ada itu bangunan-bangunannya itu, pintunya itu tinggi-tinggi itu. Ada yang 10 meter, ada yang 20 meter itu. Menunjukkan bahwa orang dulu itu fisiknya pun tinggi-tinggi, badannya besar-besar, otomatis juga usianya panjang-panjang lah. Tetapi makin kesini makin posturnya makin kecil, ya usianya pun dikurangi sampai Rasul mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja, sedikit yang melewati itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keluarganya, Nuh alaihi salatu wassalam itu memiliki 4 putra. Pertama namanya
Syam. Kemudian yang kedua namanya Ham. Kemudian yang ketiga namanya Yafis. Syam, Ham, Yafis. Ini semua mengikuti dakwah ayahnya, masuk Islam. Hanya satu yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak ikut ayahnya, tapi ikut agama kaumnya, namanya Kan'an. Dia tidak ikut bapaknya. Kenapa? Karena pengaruh buruk ibunya. Makanya penting mencari pasangan itu yang baik. Karena kalau antum memiliki istri yang buruk akan mempengaruhi kepada keburukan anak antum. Lihat kepada istri Nuh alaihi salatu wassalam, satu-satunya, bahkan satu di antara dua istri Nabi yang dijadikan percontohan kepada orang-orang kafir. Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atah. Dan Allah jadikan permisalan terhadap orang-orang kafir dua perempuan. Perempuan siapa? Imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut. Imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut. Istri daripada Nuh dan istri daripada Lut. Dua-duanya kafir. Padahal suaminya Nabi. Maka karena keburukan akhlak istrinya Nuh, turun kepada Kan'an. Turun kepada anaknya Kan'an. Dua-duanya kufur. Subhanallah, ya. Nuh diuji dengan istri dan satu anaknya ini. Padahal Nuh sudah berusaha menyelamatkan anak loh ya. Ketika dia di atas perahu, dia lihat Kan'annya sudah lari-lari ke bukit tinggi-tinggi untuk menyelamatkan dari banjir. Nuh sudah berteriak, ya bunayyar kam ma'ana. Anakku naik ke perahu. Karena tidak ada yang selamat hari ini. Tapi anaknya mengatakan, sa'awi ilal jabal. Enggak, saya akan cari tempat yang paling tinggi. Emang sampai di mana banjir ini katanya. Tapi Nuh mengatakan, wahai anakku, tidak ada yang selamat hari ini. Pasti air ini akan melewati setinggi manapun gunung yang ada di sini. Subhanallah ikhwan, tidak ada yang selamat satu pun. Semua diratakan, semua dibinasakan kecuali Nuh dan orang yang ada di perahunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang masalah perahu Nuh alaihi salatu wassalam, Nuh alaihi salatu wassalam dijelaskan. Jadi ketika pada tanggal 10 dari bulan Rajab, berarti bulan Rajab kemarin, sekarang sudah masuk Sya'ban ya. Jadi Nuh alaihi salatu wassalam naik ke atas perahu. Maka mereka pun kemudian berada di atas perahu itu. Ada yang mengatakan mi'ah wa khamsina yauman, 150 hari. Jadi Nuh berada di atas perahu itu 150 hari, diombang-ambing ombak sana sini gitu ya. Sampai akhirnya kapal itu bersandar di Bukit Judi Irak selama 1 bulan. Ketika bersandar itulah kemudian Nuh mengutus beberapa burung. Datang burung kemudian memakan daun zaitun. Oh, berarti sudah surut. Kemudian diutus burung lagi, rupanya tapaknya ada tanahnya. Oh, berarti sudah sampai ke bumi surutnya. Setelah 1 bulan di atas perahu itu baru kemudian turun. Maka dari situlah kemudian kehidupan manusia dimulai setelah Allah hancurkan semuanya sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian Nuh alaihi salatu wassalam selama itu pas di bulan Muharram, ada yang mengatakan tanggal 10, kemudian Allah selamatkan dari banjir bandang yang sangat besar. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya tertarik menceritakan Nuh ini dari sisi dakwahnya saja. Jadi malam ini kita akan banyak bercerita tentang sisi dakwah Nuh alaihi salatu wassalam yang menarik. Karena Nuh ini menggunakan metode dakwah itu luar biasa. Luar biasa. Berbagai macam metode dilakukan Nuh, akan tapi memang hidayah milik Allah. Dan saya ambil dari satu surat full, surat Nuh alaihi salatu wassalam. Kita baca ayat per ayat dan kita terangkan sekedarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman
Di dalam Al-Quranul Karim, inna arsalna Nuhan ila qaumi. Sesungguhnya kami utus Nuh kepada kaumnya. Maknanya begini, antum kalau hendak berdakwah di sebuah daerah, kalau yang menjadi seorang dai, seorang ustaz atau penyuruh kebaikan itu adalah putra daerah, tentu akan mudah berdakwah. Mendakwahinya itu akan mudah, pengaruhnya akan banyak. Berbeda kalau seandainya saya bukan putra daerah, diutus kepada daerah tertentu, ya ada yang berhasil, ada yang tidak. Begitulah para nabi. Kalau nabi diutus itu biasanya diambil dari kaum yang akan didakwahinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ila adin akhahum Hud, dan kepada kaum Ad saudara mereka diutus Hud. Wa ila Tsamud akhahum Saleh, dan kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh diutus. Wa ila Madyan akhahum Syuaib, kepada Madyan saudara mereka diutus Syuaib. Artinya bahwa setiap nabi dan rasul itu dibangkitkan dari kaumnya. Supaya apa? Supaya mudah diterima. Karena mereka mengetahui kepribadian nabi itu sejak kecil, remaja, dewasa sampai diangkat jadi nabi. Mereka mengetahui akhlaknya, tutur katanya, muamalahnya. Sehingga ketika mereka mengetahui dari kecil sampai besar dan Allah siapkan semuanya, mereka tidak bisa mencela. Seperti Rasul umpamanya, sedari kecil sudah dikatakan Sadiqul Amin, orang yang jujur lagi amanah. Tidak bisa mencela Nabi dari segi akhlak. Mereka hanya bisa mencela dari segi ajaran saja. Maka Nuh diutus dari kaumnya sendiri. Makanya Allah mengatakan inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Agar engkau wahai Nuh memberikan peringatan kepada kaum sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Menunjukkan bahwa azab itu tidak mungkin turun kecuali setelah datangnya peringatan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Tidak mungkin kami mengazab sebuah kaum kecuali setelah diutus rasul kepada mereka. Kemudian Nuh mulai berdakwah. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, saya ini diutus kepada kalian sebagai nadhir, peringatan. Peringatan yang jelas. Ani'budullaha wattaquhu ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah dan taati perintahku. Maka kalau tiga perkara ini kalian lakukan, maka Allah akan berikan dua keistimewaan kepada kalian. Kalau kalian mau menyembah Allah, mentauhidkan Allah dan meninggalkan patung-patung Wad, Yaghus, Ya'uq, Suwa dan Nasr itu, kemudian kalian takut kepada Allah dan kalian mentaati semua perintahku, karena tidak mungkin aku perintahkan kecuali dari Allah, maka kalian akan diberikan dua keistimewaan. Apa itu? Yaghfir lakum min dzunubikum. Pertama, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Yang kedua, wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Allah akan panjangkan umur kalian. Allah akan panjangkan umur kalian. Jadi kalau kalian mau meninggalkan patung-patung itu, mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada perintahku, ku jamin dosa kalian yang dulu-dulu, kesyirikan kalian itu, Allah akan ampuni. Dan bukan hanya itu saja, wa yuakhirkum ila ajali musamma. Allah akan tambah panjangkan usia kalian, sehingga kalian bisa menikmati isi dunia ini dengan panjang lagi. Inna ajalallah idza ja'ala yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Karena ketentuan Allah itu kalau datang tidak mungkin digeser, kalau kalian tahu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah Nuh alaihi salatu wassalam ini, beliau bukan hanya sekadar berdakwah sebagaimana dakwah kita hari ini gitu. Seorang pendai yang berdakwah hari ini yang hanya mungkin mengambil seminggu sekali atau pagi saja atau malam saja, tidak. Nuh itu semua waktu dipakainya untuk berdakwah.
Mau siang, mau malam, tidak peduli. Dan itu diceritakan oleh Nuh sendiri. Dalam Al-Quran, Qala Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Ya Rabb, sesungguhnya aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Subhanallah. 950 tahun berdakwah kepada kaumnya siang dan malam. Bukan hanya siang saja, malam pun didakwahi. Bukan hanya itu saja. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi apa yang terjadi? Usaha Nuh, mungkin bahasa kitanya kurang banyak berhasil, karena tidak menambah kepada mereka dari dakwahku, kata Nuh, illa firara, kecuali mereka lari, tidak mau mendengarkan. Seperti apa sikap kaumnya itu? Allah mengatakan, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan saya setiap kali mendakwahi mereka kaumku, kata Nuh, agar mereka meninggalkan patung-patung itu, kesyirikan mereka, dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Kalau bisa semua jari ini, telunjuk ini masuk ke dalam telinganya, lubang telinga. Kalau bisa semua masuk, masukkan semuanya. Ketika Nuh apabila mendakwai kaumnya kemudian mulai masukkan jarinya ini ke dalam lubang telinganya, mulai dia pakai isyarat. Pakai isyarat, karena kalau ngomong kan enggak didengar. Gimana didengar? Ini telinganya sudah ditutup. Terpaksa pakai isyarat. Ya. Kayak orang bisu gitu ya, pakai isyarat gitu. Mungkin satu-satu gitu. Gitu ya. Lah setiap kemudian Nuh, bayangkan, mulai dari bicara, setelah itu mereka menutup kuping, maka Nuh pakai isyarat. Ketika Nuh merubah dakwahnya dari bicara ke isyarat, akhirnya wastaghshaw thiyabahum. Mereka pun tidak mau melihat isyarat telunjuk-telunjuk Nuh, diambilnya baju, ditutup wajahnya. Anda bisa bayangkan. Cukup wa asarru. Kalau Nuh bicara, mereka pun bicara. Coba bayangkan, saya sedang berdakwah kepada antum seperti ini, ataupun ngobrol semuanya. Siapa yang tahan duat seperti ini? Atau ketika saya berbicara, tiba-tiba antum ambil handphone diletakkan pula di telinga antum. Atau kemudian mengambil pakaian ditutupnya wajah antum gitu kan. Siapa yang sabar seorang ustaz, seorang dai menghadapi kaum yang seperti ini coba? Enggak ada. Saya jamin semua ustaz kalau dihadapkan dengan kaum seperti ini pasti resign jadi ustaz. Saya berhenti saja jadi ustaz. Ya. Karena sudah melampau kan gitu. Bicara ditutup telinga, pakai isyarat ditutup wajah. Mulai dilantangkan bicaranya, mereka malah teriak-teriak. Wastakbaru istikbara, makin congkak sombong, menolak kebaikan. Summa inni da'autuhum jihara, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Oh, boleh jadi mungkin ada di antara kaum Nuh itu ada yang ingin masuk ke dalam Nuh tetapi takut. Kan ada tuh umpamanya, seperti di zaman Nabi kan ada dakwah namanya dakwah sirriyah, ada dakwah jahriyah kan. Ada dakwah sirriyah, door to door bahasa kitanya. Dari pintu ke pintu, tidak ramai di depan manusia. Ada dakwah jahriyah, terang-terangan. Tapi ada kemudian sahabat Rasul yang ingin masuk Islam tapi takut menyembunyikan keislamannya. Makanya ketika permulaan Islam datang Abi Dzar Al-Ghifari, Jundub ibn Junadah ingin masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam kata Rasul, "Uktum Islamak." Sembunyikan keislamanmu. Jadi ada beberapa sahabat yang menyembunyikan keislaman. Maka boleh jadi mungkin kalau saya terang-terangan, kata Nuh, ada yang ingin masuk kepada dakwahku, takut mereka. Maka Nuh pakai metode dengan cara apa? Door to door.
Makanya kemudian Allah mengatakan, "Tsumma inni da'autuhum jihara." Kemudian aku berdakwah terang-terangan. "Tsumma inni a'lantu lahum." Dan aku tampakkan dakwahku kepada mereka, wa asrartu lahum israra. Dan aku juga terkadang menyembunyikan dakwah kepada mereka. Supaya kalau ada yang ikut diriku itu tidak takut dengan yang lain, bolehlah menyembunyikan keislamannya dulu. Sampai seperti itu Nuh itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Lihat metode dakwah Nuh alaihi salatu wassalam. Siang, malam enggak kenal lelah. Kemudian jihar, israr, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Kemudian dengan thariqah targhib. Ini targhib namanya. Targhib itu sama dengan memberikan kabar gembira. Jadi Nuh alaihi salatu wassalam pertama tidak menakut-nakuti dulu dia. Jadi metodenya memberikan kabar gembira. Apa kata Nuh? "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah ampun kepada Rabb kalian, karena dia adalah zat yang maha pengampun. Tinggalkan patung-patung itu, tinggalkan kesyirikan kalian, kembali kepada tauhid. Kalau kalian kembali kepada tauhid, tadi sudah diberi dua keistimewaan, diampuni dosa kalian, dipanjangkan usianya. Ada lagi, kata Nuh, kalau kalian mentauhidkan Allah, meminta ampun kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan hujani kepada kalian. Kalian tidak mungkin paceklik, tidak mungkin kekeringan. Akan ada hujan yang membasahi tanah-tanah kalian untuk minum dan untuk ternak dan untuk berkebun kalian. Cukup tidak, wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan perbanyak harta kalian, wa banin, dan keturunan kalian. Cukup tidak juga, wa yaj'al lakum jannat, kami jadikan kalian jannah, kebun-kebun yang besar, yang rindang, yang kemudian berbuah macam-macam buah gitu ya. Wa yaj'al lakum anhar, sungai-sungai, parit-parit, lautan-lautan, semua akan mengalir untuk kalian. Lihat, Nuh menjanjikan kepada mereka banyak perkara tuh. Asal kalian tobat, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, istighfar kepada Allah, Allah ampun dosa kalian, Allah akan panjangkan usia kalian, Allah berikan hujan kepada kalian, Allah perbanyak harta dan keturunan kalian, Allah suburkan kebun kalian, bahkan Allah akan berikan sungai-sungai dan air-air yang bermanfaat kepada kalian. Cukup gimana ini? Ini janji loh ya. Dikasih kabar gembira. Tetapi apa yang terjadi tetap saja, rupanya tidak mempan dengan cara diberikan kabar gembira. Sekarang berbalik nih. Karena dengan cara kabar gembira tidak mempan, Nuh mulai menakut-nakuti. Allah mengatakan, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengagungkan? Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, orang yang bermaksiat kepada Allah hakikatnya dia tidak pernah takut kepada Allah dan tidak pernah mengagungkannya. Kemudian Nuh memberikan logika, karena ada orang-orang yang kalau dikasih dalil itu tidak mempan. Namanya dalil tentang wujudnya Allah, antum bacakan ayatnya, memang dia mengingkari Quran, ngapain dibacakan Quran? Dibacakan hadis Nabi SAW ditentangnya, memang dia mengingkari kerasulan Nabi SAW, buat apa dibacakan hadis? Sehingga terkadang berdakwah itu perlu logika. Maka Nuh menggunakan metode logika lagi dia, dan mengatakan, wa qad khalaqakum atwara. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja
wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litaskunu minha subulan fijaja. Apa katanya? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Apakah tidak takut azab? Ya. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian bertingkat-tingkat, mulai daripada segumpal mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian jadi janin, ditiupkan ruh keluar ke bumi, masa kecil, masa remaja, dewasa, Allah berikan rizki banyak kepada kalian. Siapa yang membuat engkau seperti itu kalau bukan Allah? Ya. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'as samawatin tibaqa. Tidakkah kau lihat langit? Berapa lapis langit ke atas itu? 7 lapis. Tidak mungkin langit itu juga ada. Pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya kalau bukan karena Allah? Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Atau kau tidak lihat bulan yang bercahaya? Begitu juga matahari yang terang benderang. Coba kalau seandainya malam ini dibuat sampai kiamat, siapa yang bisa mendatangkan terang? Atau siang dibuat sampai kiamat, siapa yang akan mendatangkan gelap? Sementara sekarang ada siang ada malam, lah siapa yang memutar balikan ada siang ada malam ini? Apa putar sendiri begitu? Tidak. Makanya kenapa Abi Hanifah, sering saya ceritakan teman antum, ketika berdebat dengan orang-orang Sumaniyin, para penyembah dahri, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, kemudian mengajak berdebat kepada Abi Hanifah. Kata Abi Hanifah, kalau kita berdua berdebat percuma. Kita berdebat di hadapan orang ketiga, hakim, amir. Oke? Akhirnya kemudian ditentukan waktu debatnya. Pada waktunya seorang ateis ini sudah di hadapan hakim. Abu Hanifah tidak datang-datang. Harusnya pagi sudah ditunggu, sore pula dia baru datang. Pas Abi Hanifah datang, dicelanya Abi Hanifah dan mengatakan, engkau ini imam, seorang ulama, kepercayaan kaum muslimin, tapi engkau tidak amanah. Harusnya kau tepat waktu, kenapa kau terlambat? Kata Abi Hanifah, bukan itu masalahnya. Yang membuat aku terlambat karena aku terhenti di pinggir sungai. Ketika aku melihat ada halilintar membelah pohon, bah, kemudian pohonnya terbelah jadi 2. Yang satu tetap nancap, yang separuhnya kemudian terbang ke air. Yang separuh terbang ke air itu perhatikan saja. Tiba-tiba kemudian pohon yang di air ini terbelah-belah kecil. Kemudian tiba-tiba teranyam. Kemudian tiba-tiba sudah ada besinya saja. Tiba-tiba berbentuk perahu dia. Maka aku pun naik ke dalam perahu itu. Kemudian perahu tiba-tiba jalan sendiri. Dan akhirnya akulah sampai kepada sini, katanya. Baru sampai aku ke sini. Maka sang ateis mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Mana bisa perahu ujug-ujug jadi gitu. Ya, harus diserut dulu, kan gitu ya, dirangkai dulu, dipaku dulu, ujung-ujung jadi gitu aja perahu gitu kan. Berarti kata Abi Hanifah, kalau perahu saja tidak mungkin tiba-tiba jadi perahu dari batang kayu, apakah alam semesta ini tiba-tiba ada? Yang kecil saja harus ada yang membuat, masa langit dan bumi ada yang membuat? Bahasanya kan seperti itu, ya kan? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah yang menumbuhkan kalian dari bumi, untuk kalian dari bumi nabat, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, macam-macam. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah kembalikan kalian, maksudnya Allah wafatkan kalian, wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah keluarkan dan bangkitkan kembali pada hari berbangkit nanti. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah telah jadikan bumi ini terhampar sehingga kita bisa berjalan dengan tenang. Ya, litaskunu fiha, litaskunu minha, agar engkau bisa tinggal di bumi yang datar itu, subulan fijaja, bahkan bisa berjalan ke sana kemari. Ini namanya dalilul akli, namanya dalil akal.
tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyebutkan Allah. Maknanya begini, Nuh itu mau mengatakan seperti ini sebenarnya. Apakah yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan ini, Wad, Yagus, Ya'uq yang kalian sembah ini, ataukah Allah? Atau yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini patung-patung kalian, ataukah Allah? Nah, gitu maksudnya. Jadi diajak secara logika gitu ya. Tetapi memang kaumnya adalah kaum yang degil, ikhwan. Tak juga dapat hidayah. Enggak ada dapat hidayah. Sehingga Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbi innahum asawni wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Qala Nuh, berkata Nuh, ya Rabb, kaumku tidak menerima dakwahku, mereka justru bermaksiat kepadaku, dan mereka justru mengikuti orang yang memiliki harta dan anak yang tidak manfaat untuk mereka. Mereka lebih memilih para pembesar, orang-orang kaya. Kalau mereka yang ngomong didengar, kalau aku yang ngomong tidak didengar. Wa makaru makran kubbar. Bahkan bukan hanya itu saja, mereka sudah buat makar, ya Rabb. Dan mereka mengatakan, la tadharunna alihatakum, jangan kalian gubris usapan si Nuh itu. Jangan kalian tinggalkan patung-patung ini, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan juga Nasr. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian dengarkan ucapan si Nuh itu. Tetap kalian harus menyembah patung-patung ini. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Ya'uq, Nasr. Wa qad adallu katsiran wa la tazididz zalimina illa dhirara. Dan sungguh mereka sudah sesat dengan kesesatan yang banyak sekali, dan tidaklah orang-orang zalim itu menambah kecuali kesesatan saja. Maka apa yang terjadi? Mimma khati'atihim ugriku fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Karena kesalahan mereka tidak menerima dakwah Rasul, mereka pun ditenggelamkan. Dan pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dan mereka tidak memiliki penolong di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nuh alaihi salatu wassalam mendoakan siapapun yang ingkar kepadanya untuk jangan hidup di bumi. Itu doanya Nuh. Apa kata Nuh? Qala Nuhu rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata, ya Rabb, jangan kau hidupkan satu jiwa orang kafir pun di muka bumi. Bayangkan doanya. Jangan ada yang hidup satu pun. Innaka intadarhum. Apa alasannya? Jika kau biarkan mereka hidup atau keturunan mereka hidup, yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Pasti akan menyesatkan hamba-hambamu, ya Rabb, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali anak yang jahat dan kafir saja. Percuma, matikan semua saja. Maksudnya seperti itu. Makanya kenapa surah Nuh itu dia jatuh setelah surah Al-Waqiah kan? Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Ya. Sa'ala sa'il, ada orang yang bertanya tentang siapa? Tentang azab yang akan terjadi. Lah yang pertama meminta azab itu siapa? Nuh. Meminta azab. Karena di zaman itu tidak ada yang meminta azab seperti Nuh. Dialah yang pertama meminta azab untuk ditimpakan kepada kaumnya. Adam tidak, Sis tidak, Idris tidak ada. Baru Nuh, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Dia yang meminta azab itu. Ya Allah, berikan azab kepada mereka. Allahumma inni maglubun fantasir. Inni maglubun fantasir. Aku sudah dikalahkan. Ya, fantasir, mintalah pertolongan ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa fatahna alaihi abwabas sama wa fajjarnal arda uyuna faltaqal ma ala amrin qad qudir. Maka kami belah langit, dihujani hujan yang deras, kami belah bumi, datang air dari bawah, bersatulah air langit dan bumi, kemudian menjadi banjir bandang dicampur dengan tufan, akhirnya melantakkan seluruh kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Dari situ Nuh berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tajididz zalimina illa tabara. Ya Rabb, ampuni aku, ampunilah kedua orang tuaku
Dan ampunlah orang-orang yang masuk ke rumahku, baik dia mukmin laki-laki atau perempuan, dan jangan kau tambah bagi orang-orang zalim kecuali kehancuran, ya Allah. Nuh, lihat bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam. Begitu hebat dakwahnya, tapi juga dengan berbagai macam metode kan. Siang, malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, dengan cara tafsir memberikan kabar gembira, menakut-nakuti, tetap saja kaumnya seperti itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nuh di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Bagaimana dakwahnya Nuh alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pelajaran besar dari kisah Nuh alaihi salatu wassalam adalah bahwa hidayah itu milik Allah, bukan milik siapapun. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji dengan ayahnya Azar. Azar tidak masuk Islam, tidak masuk agama Ibrahim. Padahal Ibrahim itu kurang apa lembutnya dalam berdakwah, bapaknya pun menolak. Nuh dan Lut tidak mampu mendakwai orang yang paling dekat dengan dia, yang satu kamar setiap malam, istri mereka, bahkan anak mereka Kanaan. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak bisa mendakwai saudara-saudaranya, bahkan yang mencelakakan Yusuf saudara-saudaranya juga, walaupun kemudian belakangan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari paman-pamannya yang paling mencintai Rasul siapa? Abu Talib, pun tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Talib. Kalau Abu Lahab ya sudahlah, memang pamannya yang memusuhi dia. Tapi Abu Talib yang merupakan ayah angkatnya, wa wajadaka yatiman fa'awa, kami dapati engkau Muhammad yatim, kemudian kami berikan perlindungan. Salah satu yang dikirim Allah untuk melindungi Rasul setelah dari pangkuan kakeknya Abdul Muttalib adalah Abu Talib, sampai diangkatnya jadi Nabi dan Rasul, sampai menikah dengan Khadijah. Tahu akhlaknya Rasul Abu Talib itu. Makanya Abu Talib sangat cinta dengan Rasul. Tapi juga percuma juga kecintaan Abu Talib kepada Rasul, karena dia tidak masuk Islam. Ya, Rasul dihadapkan dengan Abu Talib, saling mencintai. Rasul mencintai Abu Talib, Abu Talib mencintai Rasul, tapi tidak menjadikan Abu Talib selamat dari neraka kan? Menunjukkan bahwa hidayah itu milik Allah. Tetapi walaupun hidayah milik Allah, ada tugas bagi kita semua, sampaikan hidayah Allah lewat hidayah kita, hidayatul irsyad. Jadi tugas kita ini menyampaikan hidayah Allah kepada mereka. Soal mereka sadar, mereka tidak sadar, itu urusan Allah. Taufik itu milik Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan berhenti dari dakwah, karena terkadang orang itu diuji dari orang dekat. Diuji ibunya tidak mau sholat, diuji saudaranya tidak mau akur, diuji oleh istrinya nggak mau ibadah, diuji oleh suaminya, macam-macam orang itu ujian itu kan. Dan paling berat memang dari dalam. Makanya Nabi SAW diperintahkan Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, mulailah dari orang-orang dekat engkau wahai Muhammad. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lah ketika kemudian manusia mulai menyimpang akidah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'an, bahkan dijadikan satu nama dalam Al-Qur'an, Suratun Nuh. Rasul pertama yang diutus Allah namanya Nuh alaihi salatu wassalam. Ini rasul pertama. Sebelumnya belum ada rasul. Sebelumnya para nabi saja, Idris, Syith, Adam, ini nabi. Dari sinilah Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala membuat definisi tentang perbedaan nabi dan rasul. Kata beliau, adapun nabi itu diutus kepada umat yang belum ada penyimpangan dalam bab akidah. Adapun rasul diutus kepada umat yang antara akidah Rasul dengan umatnya itu bertentangan. Maka inilah definisi yang didefinisikan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, dan ini pendapat yang betul.
Karena banyak para ulama ketika membedakan Nabi dan Rasul, ada yang mengatakan Nabi itu diutus kepada kaumnya saja, Rasul diutus kepada manusia yang banyak. Ada yang mengatakan Nabi itu mengikuti syariat sebelumnya, Rasul itu mengikuti syariat baru. Tetapi yang jelas bahwa ada kemiripan di antara mereka, bahwa tidak setiap Nabi dia Rasul, tapi setiap Rasul pasti dia Nabi. Itu kesimpulannya. Maka kemudian Nuh alaihi salatu wassalam ini digambarkan dalam surah Nuh ini bagaimana dakwahnya. Bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam dengan lelah letih berdakwah kepada kaumnya, dan itu menjadi percontohan kepada siapapun yang berdakwah kepada dakwah tauhid. Ini percontohan yang luar biasa. Bagaimana tantangan dakwah Nuh alaihi salatu wassalam ini. Karena dia Rasul pertama masalahnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan usia yang panjang kepada Nuh. Kenapa? Karena Nuh diutus kepada kaum yang keras kepala. Susah untuk diajak berdakwah, susah untuk diajak kebaikan. Makanya Nuh itu usia dakwahnya saja disebutkan dalam Al-Quran alfasanatin illa khamsina am. 1000 tahun dikulangi 50 tahun, artinya 950 tahun. Itu usia dakwahnya. Adapun usianya sendiri, ada yang mengatakan 1780 tahun, ada yang mengatakan 1500 tahun, ada yang mengatakan 1400 tahun, dan inilah pendapat yang kuat wallahu alam, bahwa Nuh memiliki usia 1400 tahun. Panjang sendiri usianya karena dia hidup di beberapa generasi. Ya. Lah Nuh alaihi salatu wassalam digambarkan dalam surah Nuh. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabb, aku sudah mendakwai kaumku siang malam. Bayangkan, ada orang berdakwah siang malam? Enggak ada. Ya. Tidak ada orang yang berdakwah siang malam itu. Tapi Nuh alaihi salatu wassalam karena ingin memberikan hidayah kepada umatnya, supaya dia menjadi perantara orang lain mendapatkan hidayah Allah, siang malam dia berdakwah. Tapi apa yang terjadi? Falam yazidhum du'ai illa firara. Setiap aku seru mereka, lari mereka. Lebih parah lagi, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan semakin aku dakwai kepada mereka. Jadi Nuh ini kalau berdakwah, pokoknya lewat kaumnya, dia berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka tutup telinganya dengan telunjuknya begini. Kalau Nuh lagi ceramah begini. Lebih parah lagi, bajunya ditaruh di mukanya. Bajunya ditaruh di mukanya gini, nggak mau nengok Nuh. Coba kalau seandainya antum lagi saya ceramai kayak gitu, wassalam saya kan, pergi saya, ayo ceramah sama antum, ya kan? Orang ceramah begini coba. Bukan itu saja, ditutup tuh mukanya dengan bajunya, wastaghshaw thiyabahum, dan mereka tetap takabur, sombong. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nuh tidak putus asa di awal dakwanya, terus dia berdakwah. Terus berdakwah. Sampai suatu ketika kaumnya mendengar bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam mendakwahkan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah karena tidak ada sesembahan selain Dia. Tapi kaumnya mengatakan, inni akhafu alaik, qala al mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Berkata para pembesarnya ini, wahai Nuh, saya tidak melihat kecuali engkau ini sesat. Dari sini ikhwah fidin menjadi sunnatud dakwah, menjadi tabiat dakwah. Siapapun antum ketika mendakwahkan dakwah tauhid, pasti jawabannya ini.
Jawabannya apa? Seperti para pembesar kaum Nuh mengatakan, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kami ini tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali engkau ini mendakwahkan dakwah sesat. Dan coba saja antum lakukan dakwah tauhid. Antum katakan ini syirik, ini tidak ada contohnya dari Rasul, pasti akan timbul fitnah dan akan timbul ejekan, bahkan mungkin kekerasan. Pasti antum dianggap sesat, ya kan? Mungkin di zaman sekarang antum dianggap Wahabi, antum dianggap teroris, antum dianggap macam-macam cerita. Jadi sifat dakwah tauhid itu sama saja sejak zaman Nabi Nuh sampai hari ini. Memang berat mendakwahkan tauhid ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwafidin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nuh tidak pernah kecewa dengan dakwahnya. Dia terus mendakwahkan dakwah tauhid. Tapi kaumnya mengatakan, ma hadza illa basyarun mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum in huwa illa rajulun bihi junnah. Mereka mengatakan, hei Nuh, engkau kan manusia biasa, sama seperti kami. Engkau ini sengaja biar engkau mendakwai kami itu engkau lebih tinggi dari kami, lebih mulia dari kami. Kalau kami mengikuti anda berarti anda lebih tinggi daripada kami. Kau ini memang ada agak gila ini. Dikatakan gila gitu kan. Jadi wajar kalau seandainya pendakwah tauhid digila-gilakan, itu wajar. Masyarul muslimin, Nuh alaihi salatu wassalam terus berdakwah walaupun ditentang kaumnya. Sampai suatu ketika Nuh alaihi salatu wassalam sudah capek berdakwah. Bahkan ketika kaumnya kemudian berusaha untuk merayu Nuh alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Apakah kami harus beriman kepadamu wahai Nuh, sementara yang mengikuti engkau itu adalah orang-orang rendah? Orang-orang rendah. Sama dengan di zaman Rasul kan? Di zaman Rasul, orang-orang Quraisy ini membujuk Rasul agar agama yang dibawa Rasul itu cukup diikuti orang-orang kaya saja, para pejabat saja. Orang sekelas Bilal, Khabbab bin Arad, keluarga Ammar bin Yasir jangan diikutkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul dengan mengatakan, wasbir ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du ainaika anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang jelas-jelas menyembah Allah siang dan malam. Jangan kau berpaling dari mereka. Karena orang-orang ini berakal, walaupun mereka dianggap rendah oleh orang-orang ini, tapi mereka lebih berakal, tahu mana kebenaran dan mana kesesatan. Tapi orang-orang yang menganggap dirinya orang-orang yang mulia, mereka tidak berakal karena tidak paham mana sesat, mana kebenaran. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nuh alaihi salatu wasallam terus seperti itu sampai akhirnya Nuh tidak sabar. Sehingga Nuh alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabb, kaumku sudah mulai melampaui batas. Aku sudah hampir dikalahkan. Tolonglah aku. Dari sini kemudian Nuh alaihi salatu wasallam diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Israiliyat ada yang mengatakan 240 tahun untuk menanam pohon, kemudian menyerutnya dan menjadikan kapal. Jadi 100 tahun nanam pohon, 100 tahun menebang dan menyerutnya, 40 tahun membuat kapalnya. Jadi dari biji itu buat kapal itu, ya, disiramin sampai 100 tahun udah pohonnya udah gede, ditebang, diserutin sampai 100 tahun baru dirancang sebuah kapal 3 tingkat. Ya, 3 tingkat. Karena tingkat yang paling bawah khusus binatang-binatang yang ganas. Binatang-binatang harimau gitu kan. Tentu harimau zaman dulu kan besar ya.
Karena orangnya juga tinggi-tinggi, kalau harimaunya sekecil ini dianggap kucing. Ya kan? Orangnya gede-gede, harimaunya segede gini. Yang sekarang kita lihat ya nggak takut sama harimau. Mungkin dimain-mainin kayak kucing. Ya harimaunya juga gede lah ya. Artinya bahwa di bawah itu digunakan binatang-binatang buas. Baru lantai kedua digunakan untuk manusia, dan lantai ketiga digunakan untuk burung-burung. Dirancang seperti itu. Ya. Maka Nuh mulai mengikuti perintah Allah. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam mulai membuat kapal, Nuh membuat kapal di tengah padang pasir. Enggak ada lautan, enggak ada sungai. Maka orang-orang mengatakan, Nuh ini gila, buat perahu di tengah padang pasir. Akhirnya kemudian, tapi Nuh tidak peduli dengan mereka, tetap saja dia membuat perahu. Sampai akhirnya Allah mengatakan, nanti kalau seandainya azabku sudah kukirim, maka nanti ada tanur. Tanur itu tempat tungku-tungku yang keluar api. Nanti kalau itu tungku-tungku itu keluar api, maka masuklah kalian semuanya, karena disitulah permulaan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nuh alaihi salatu wassalam untuk membawa binatang-binatang berpasang-pasangan. Seperti umpamanya kambing berpasang-pasangan, unta pasang-pasangan. Pokoknya binatang-binatang disuruh untuk memasukkan berpasang-pasangan. Supaya ada generasi. Lah ketika Nuh alaihi salatu wassalam memulai kemudian dimasukkan ke dalam kapal, dan pengikut Nabi Nuh tidak banyak. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, dan yang paling banyak pendapat 80 orang. Ada yang mengatakan 20 tahun sekali baru dapat pengikut. Luar biasa kan dakwahnya. 20 tahun sekali baru dapat satu pengikut. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa keberhasilan orang berdakwah itu bukan karena ramainya orang-orang yang mengikuti, bukan karena sedikitnya pula orang yang mengikuti, tapi suksesnya dakwah itu menyampaikan kebenaran. Soal orang ikut tidak, itu terserah dia. Karena kita ini sebagai dai hanya menyambungkan hidayah Allah kepada mereka. Kita ini wasilah yang mengantarkan hidayah Allah kepada orang yang kita dakwahi. Karena kita tidak memiliki hidayah, sehingga tidak banyak. Ya, walaupun sekarang ada dai yang ribuan gitu kan, bukan hanya di dunia nyata, sampai kepada dunia maya gitu kan. Bukan berarti menunjukkan bahwa dakwahnya benar, tidak. Karena dakwah benar itu ketika menyampaikan tauhid. Itulah dakwah yang hak. Makanya ketika Rasul dikisahkan dalam sebuah riwayat, beliau pernah dimimpikan berada di padang mahsyar. Kemudian melihat ke arah kiri ada kaum yang sangat banyak. Kemudian Rasul mengatakan, fadhanantu annahum ummati, aku sangka itu umatku. Kata malaikat, bukan, itu umatnya Musa. Kemudian Rasul mengarah lagi ke arah kanan, dilihatnya ada umat yang lebih banyak daripada Musa. Maka malaikat mengatakan, nah itu baru umatmu. Kemudian malaikat mengatakan, dari umatmu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian dalam riwayat itu disebutkan, aku melihat Nabi yang hanya pengikutnya 2, bahkan sama sekali ada Nabi yang tidak punya pengikut. Apa kita katakan gagal dakwahnya? Tidak. Mereka sudah menyampaikan kebenaran, tapi hidayah milik Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika semua sudah masuk ke dalam perahu, maka Allah datangkan azabnya, tufan. Ya. Allah gabungkan faltaqal ma ala amrin qad qudir. Artinya Allah turunkan hujan berhari-hari, kemudian Allah pancarkan air dari dalam perut bumi. Jadi digabungkan tuh air langit dengan air bumi tuh. Kemudian menjadi sebuah tsunami besar yang ditiup oleh angin, tufan. Nuh ini punya 4 anak. Pertama Yam, atau Israiliyat menyebutnya Kan'an. Kemudian Syam,
kemudian Ham, kemudian Yafis. Ini putra-putra Nuh. Dari putra-putra Nuh ini yang beriman 3, Syam, Ham dan Yafis. Yang kafir 1, ikut ibunya kafir, namanya Yam, atau disebut atau dikenal dengan Kan'an. Kan'an ini yang ngikutin ibunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Dan Allah mempermisalkan kepada orang-orang kafir 2 wanita kafir. Padahal dua-dua wanita ini adalah istri dari hamba-hamba Allah yang soleh. Dua-duanya istri Nabi, ya kan? 1 istrinya Nuh dan 1 istrinya Lut. Keduanya kafir dan kedua-duanya diadab Allah Subhanahu wa taala dan kedua-duanya masuk ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya. Yam ini ikut ibunya. Tapi seorang bapak ikhwan tidak mau anaknya celaka. Bagaimanapun tetap seorang bapak masih ada perasaan sayang kepada anaknya. Ketika mulai banjir tuh, ya, maka orang-orang berusaha naik ke tempat yang tinggi. Tapi air itu mengejar mereka. Makanya Nuh mengatakan irkam ma'ana, naik ke perahu. Tapi Yam enggak mau, tetap dia mengatakan sa'awi ilal jabal. Oh enggak, saya akan naik ke atas bukit katanya. Air ini tidak akan menyentuh saya. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, ini adab, tidak ada yang menyelamatkan siapapun. Tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum laisa min ahlik, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu lagi wahai Nuh, sudah berangkat saja. Akhirnya kemudian ditinggalkan keluarganya. Ya. Maka ketika kemudian betul-betul adab Allah itu datang, maka tidak ada manusia yang hidup, anak-anak, laki-laki, perempuan, orang tua, semuanya mati. Semua binatang mati, semua manusia mati. Tidak ada yang hidup satupun kecuali orang-orang yang di perahunya Nabi Nuh. Makanya Nabi SAW sering mengistilahkan as-sunnatu kasafinatin Nuh. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Kalau anda ingin selamat, ikut sunnah sebagaimana orang-orang ikut kapalnya Nabi Nuh. Tapi kalau anda ingin sesat, tinggalkan sunnah, ya, sebagaimana kaum Nuh tersesat dan diazab Allah karena tidak naik ke perahunya. Dari sini ikhwafidin muliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang sangat besar. Nuh alaihi salatu wassalam dengan gelombang yang sangat besar. Harusnya Nuh juga tenggelam loh. Coba bayangkan, ini kapal-kapal kecil, penumpangnya tidak banyak, sementara azab Allah besar. Ya kan, gelombang yang sangat besar. Ini air sampai gunung. Coba antum bayangkan, mana gunung yang paling tinggi? Anggaplah Himalaya sana. Itu air sampai di atas gunung. Sementara perahu kecil, secara logika harusnya perahu itu juga tumbang kan gitu dengan ombak yang sangat besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang membuat banjir dan gelombang, dan Allah pula yang memerintahkan Nuh untuk membuat perahu dan naik di atas perahu, sehingga semua skenario Allah Subhanahu wa taala. Maka Nuh alaihi salatu wasallam berdoa dalam kapal itu agar diselamatkan. Ya, maka Allah mengatakan fa anjainahu wa ahlahu minal karbil azim. Kami selamatkan Nuh dan keluarganya dari azab yang sangat luar biasa ini, yang sangat besar. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah-kisah khurafat Israiliyah. Tapi terkadang perlu diceritakan juga, biar kalau ada seorang dai menceritakan kisah ini, oh antum tahu ini khurafat. Jadi selama kapalnya Nabi Nuh ini berada di atas gelombang, rupanya dalam kapal itu ada tikus. Tikus ini disebutkan dalam hadis Rasul apa? Fawasik, kan? Binatang termasuk fawasik, binatang yang fasik karena suka mencuri. Tikus kan banyak jenisnya ya, ada tikus gede, tikus got, kan? Ada curut, ada apalah kan begitu. Dan tikus itu suka nyuri biasanya, berogoti makanan tengah malam. Itulah kerjanya tikus. Makanya salah satu binatang yang boleh dibunuh adalah tikus. Antum jangan melihara tikus. Ustaz, putih bagus, hamster katanya.
Nggak ada, mau hitam, mau putih, mau kuning, bunuh. Apain untuk melihara binatang yang disuruh dibunuh? Aneh orang sekarang ini. Ada binatang suruh dibunuh, contoh ular, dipelihara, tidur sama ular. Agak gila dia kan gitu. Nabi suruh bunuh, dia pelihara pula. Jadi tikus ini suka nyuri. Jadi makanan yang di dalam kapal itu, ya kan, itu dihabisi sama tikus saja. Sementara Nuh tidak tahu sampai kapan kapal itu akan bersandar. Artinya sampai kapan banjir itu akan surut. Maka Nuh alaihi salatu wassalam berdoa supaya tikus ini tidak nyuri lagi. Maka Allah mengilhamkan kepada harimau untuk bersin keluar dari telinganya kucing, dari hidungnya kucing. Hacih, keluar kucing. Tommy and Jerry. Ya. Akhirnya kejar-kejaran lah dalam perahu itu kan, tikus sama kucing. Akhirnya nggak berani lagi itu, tikus nyuri. Ini kisah khurafat Israiliyat, nggak usah diceritakan. Karena masyarakat kita ini kalau diceritakan begini langsung percaya saja. Apalagi cerita orang Syiah ya, orang Syiah itu kan pandai khurafat. Bahwa Ali ini selalu mengeluarkan cairan madhi. Kata Ali radhiyallahu an, kuntu rajulan madzaan. Aku ini seorang laki-laki yang suka mengeluarkan air madhi. Maka kemudian karena kedudukanku dengan Rasul ini sangat dekat, aku ini kan suami daripada putrinya, malu kalau aku bertanya tentang ini kepada Rasul. Akhirnya kemudian dia meminta Miqdad ibn Aswad untuk bertanya kepada Rasul tentang apa yang dialami Ali. Dan antum tahu perbedaan madhi, wadhi, mani, ya kan? Kalau wadhi, antum capek kencing keluar kental, itu namanya wadhi. Capek kencing kok ada cairan kental, namanya wadhi. Kalau orang kemudian menghayal ingin melakukan hubungan seksual, atau seorang suami baru mulai muqaddimah untuk melakukan hubungan, sudah terangsang kemudian keluar cairan kental, itu namanya madhi. Kalau mani antum paling paham, nggak usah diceritain. Ya. Jadi madhi ini seolah-olah apa? Cairan yang keluar karena menghayal untuk melakukan hubungan, itu namanya madhi. Hadis ini sahih, ya. Cuman dibuat khurafat sama orang Syiah. Dikatakan apa? Lihat bagaimana Ali itu luar biasa, memiliki apa? Nafsu terhadap wanita. Nafsu seksualnya itu tinggi sekali. Sampai-sampai Fatimah kewalahan katanya. Rupanya Fatimah ini melapor kepada Rasul. Ini cerita khurafatnya nih. Ya Rasulullah, aku sudah tidak tahan melayani suamiku. Kata Nabi SAW, ya, karena Ali itu aku berikan 1 tongkat. Makanya kemudian kalau ada jamu, ya, dan itu untuk kuat, biasanya mereknya apa? Tongkat Ali kan? Itu khurafatnya Syiah tuh. Ya. Akhirnya kemudian Fatimah mengatakan, lah kalau Ali dikasih tongkat, kasih juga lah saya, katanya. Maka oleh Rasul dikasihlah rumput. Antum tahu rumput? Ya. Dikasih rumput nih katanya. Jadilah rumput Fatimah, kacek Fatimah katanya. Ini khayalan orang Syiah coba. Alasannya apa? Karena Ali ini keluar madhi. Hadis ini sahih. Kenapa udah dibawa khurafat ceritanya? Gitu kan? Lah jadi banyak kisah-kisah khurafat nggak perlu didengarkan. Kita ini mengacu kepada riwayat-riwayat yang sahih saja. Jadi intinya bahwa Nuh alaihi salatu wassalam kemudian disurutkan dan bersandar di mana Nuh bersandar? Di Irak. Di satu bukit namanya Judi. Di sini Allah selamatkan Nuh alaihi salatu wassalam. Dan dari keturunan Nuh ini baru lahirlah umat manusia. Dari keturunan Syam, Ham dan Yafis, maka lahirlah keturunan manusia. Makanya Nuh disebut Abul Bashari Tsani, bapak manusia kedua. Kalau Adam bapak manusia pertama, kalau Nuh bapak manusia kedua. Kenapa? Karena
tidak ada manusia kecuali dari keturunan 3 putra Nuh setelah dihancurkan oleh tufan. Syam, Ham, dan Yafis. Adapun Syam memang keturunannya Allah utamakan. Dari keturunan Syam ini lahirlah para nabi dan rasul, dan mereka bangsa Arab. Ya. Adapun dari Ham, ya, Ham ini mereka lari ke daerah-daerah yang berkulit hitam. Ya, yang berkulit hitam, daerah-daerah Oman, kemudian Somalia, dari sana lah ya. Ya, orang-orang yang hitam-hitam. Itu keturunan Syam. Ya. Keturunan Ham. Syam ini keturunannya para nabi, orang-orang Arab. Ya. Kemudian Ham ini keturunannya orang-orang yang berkulit hitam. Lah Yafis ini itu keturunannya kita-kita ini. Yafis ini. Jadi bentuknya seperti kita ini. Cuman ada dari keturunan Yafis itu yang semuanya menjadi penduduk neraka. Semuanya jadi penduduk neraka dari keturunan Yafis.